Bab 9. Malapetaka di Desa Langur. Di pagi hari yang cerah sinar matahari mulai membentang. Galuh Tapa melanjutkan latihan. Sebelum latihan pemuda ini seketika melakukan pemanasan untuk menghangatkan suhu tubuh. Kali ini Galuh Tapa mengeluarkan pedang dari sarungnya. Nampak terpancar cahaya keemasan dari pedang lintang kuning. Galuh Tapa mulai memainkan pedang pusaka lintang kuning. Pemuda ini memakai ilmu meringankan tubuh. Dia melompat di atas dedaunan dan turun ke bawah menghunuskan pedang itu ke tanah, lalu terbang melayang di atas pohon besar dan dengan sedikit mengibaskan pedang ke daun-daun yang ada di pohon itu, daun pun jatuh bertaburan di tanah. Setelah beberapa menit memainkan pedang pusaka lintang kuning, Galuh Tapa mulai merasakan hisapan energi pedang itu. Seketika pemuda ini teringat ucapan seorang guru, dan dia tidak mau lagi memaksakan diri untuk mengusai pedang itu. Jadi pemuda itu langsung memasukkan pedang pusaka lintang kuning ke dalam sarungnya. Galuh Tapa menghentikan latihan sejenak dan menemui sang guru, dan membantunya menyulami kayu bakar, lalu membawa kendi-kendi yang telah berisi air untuk kebutuhan mereka. Dari kejauhan di puncak Bukit Tengkorak mereka melihat asap hitam yang tebal, yang nampaknya sesuatu telah terjadi di wilayah kerajaan Phasma. Galuh, sepertinya ada kejadian yang menimpa kerajaan Phasma. Cepat turunlah dari bukit ini, siapa tahu di sana kamu dibutuhkan. Ucap Ki Santa dengan cemas. Baik Eyang Guru, aku akan pergi ke sana. Jawab Galuh Tapa. Setelah itu Galuh Tapa berangkat menuju wilayah itu. Dengan memakai ilmu yang dimilikinya tentu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke sana. Hingga pada akhirnya Galuh Tapa sampai di tepi desa. Pemuda ini mulai melangkahkan kaki berjalan di tengah desa. Dengan melihat keadaan desa yang nampak tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Di desa itu Galuh Tapa melihat sebuah kedai yang banyak pengunjungnya. Pemuda itu menuju tempat makan sembari untuk mencari informasi dari penduduk desa. Namun tak satu pun penduduk desa memberikan informasi. Entah apa yang membuat mereka tidak memberitahu. Apa mungkin mereka takut dan apa di wilayah kerajaan ini memang tidak terjadi sesuatu. Akan tetapi dari raut wajah mereka menyembunyikan suatu hal yang terjadi. Gumam Galuh Tapa dengan keraguan. Hari mulai gelap, seketika Galuh Tapa mulai mencari tempat untuk bermalam. Dia melihat kakek Parubaya yang berjalan. Kek, apa di sekitar desa ini ada sebuah penginapan untuk bermalam? Tanya Galuh Tapa. Di sini tidak ada penginapan anak muda, memangnya mau kemana? Jawab kakek Parubaya, saya hanya nyasar di desa ini kek. Sambung Galuh Tapa, kakek memandang seluruh tubuh Galuh Tapa, dan melihat seluruh pakaian anak muda itu nampak seperti orang baik. Kayaknya pemuda ini seorang pendekar, terlihat dari seluruh pakaian dan pedang yang disandang anak ini. Gumam kakek Parubaya, hingga pada saat itu, kakek mengajak anak muda tersebut bermalam di gubuk reotnya, karena kakek tinggal sendiri. Pemuda itu ikut kakek menuju gubuk. Ketika Galuh Tapa sampai di depan gubuk, dia melihat gubuk reot yang atapnya dipenuhi daun ilalang. Mereka masuk dalam gubuk itu. Kakek mempersilakan anak muda itu duduk. Mereka duduk di atas tikar kecil yang nampaknya terbuat dari sebuah anyaman bambu. Pemuda itu memperkenalkan namanya. Sembari bercerita kakek menghidangkan makanan seadanya. Kek, sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Karena di atas bukit terlihat awan hitam yang menyelimuti daerah kerajaan Phasma. Akan tetapi warga desa yang saya tanya tidak mau bercerita. Ucap Galuh Tapa dengan penasaran. Di wilayah kerajaan Phasma ini, sudah banyak suatu kejadian yang di luar naluri. Jawab kakek Galuh Tapa semakin penasaran tentang semua yang terjadi. Pada akhirnya kakek Parubaya menceritakan awal mula fenomena yang menimpa kerajaan Phasma. Semenjak datangnya kabut hitam, semua jadi berubah secara drastis. Dahulu wilayah kerajaan sangat aman dan damai, tapi sekarang semuanya menjadi berbalik. Kerajaan Phasma dipimpin seorang raja yang bernama Jagat Satria. Dia adalah seorang raja yang baik dan selalu membantu rakyat yang kesusahan. Namun semenjak kabut hitam datang dia menjadi raja yang arogan terhadap rakyatnya. Ini masih menjadi sebuah misteri. Semua rakyat di kerajaan Phasma banyak berubah.
yang nampaknya menjadi jahat dan rasa peduli antara penduduk pun hampir punah, semua seperti binatang buas yang kelaparan. Siapa yang berkuasa, tentu akan menjadi orang yang disegani penduduk, begitu juga yang terjadi di desa Langur ini. Namun yang banyak berdampak kena pengaruh, mayoritas pemuda yang pulang dari istana kerajaan Pasma. Hal ini membuat desa Langur menjadi tidak tenang dan banyak terjadi kekacauan di desa ini. Galuh Tapa mendengar cerita kakek, dia pun terinspirasi untuk membantu semua masalah di wilayah kerajaan Pasma Lebar. Setelah panjang lebar bercerita mereka pun mulai merasa mengantuk, dan mereka pun tidur. Keesokan hari Galuh Tapa mendengar suara ribut-ribut di luar gubuk kakek Parubaya. Mereka langsung keluar dari gubuk dan melerai pertikaian yang terjadi. Namun sekelompok pemuda desa tiba-tiba langsung menyerang Galuh Tapa. Dia pun mengelak akan amukan pemuda desa, akan tetapi serangan pemuda desa memaksa Galuh Tapa untuk melakukan perlawanan. Aku tidak ingin pemuda desa ini mati terbunuh, gumam Galuh Tapa. Sekelompok pemuda desa murka, mereka secara bersamaan menyerang Galuh Tapa. Akan tetapi kecepatan pendekar muda ini membuat kewalahan lawan. Dia mengeluarkan pukulan-pukulan yang mengenai tubuh sekelompok pemuda desa, hingga membuat tubuh mereka terpental dan tak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya sekelompok pemuda desa dibawa ke suatu tempat untuk diobati. Galuh Tapa memberikan ramuan ajaib untuk menyadarkan pemuda itu. Setelah 1 jam pingsan, sekelompok pemuda desa itu sadarkan diri dan nampaknya kekuatan hitam yang ada di tubuh mereka lenyap. Apa yang terjadi dengan kami? Ucap pemuda desa dengan suara serak. Kalian terkena sihir hingga membuat kekacauan di desa. Ucap Galuh Tapa dengan santai. Sekelompok pemuda desa meminta maaf kepada warga desa Langur. Kini mereka sudah tidak lagi dipengaruhi sihir. Salah satu dari pemuda desa menceritakan hal menimpa mereka. Di saat kami memasuki istana terlihat sesosok wanita sakti yang memegang tongkat seperti kepala naga hitam. Lalu tongkat itu mengeluarkan asap hitam yang tebal menerpa seluruh yang ada di istana itu, dan kami pun tidak sadarkan diri. Mendengar cerita itu Galuh Tapa akan mencari tahu tentang sesosok wanita bertongkat kepala naga itu. Bab 10, mendapat sahabat baru. Setelah menyelesaikan masalah di desa Langur, Galuh Tapa meninggalkan desa itu. Kini dia melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya Galuh Tapa tidak memakai ilmu yang dimilikinya. Pemuda ini hanya berjalan kaki untuk menuju kerajaan Pasma Lebar. Namun sebelum sampai ke kerajaan itu, Galuh Tapa harus melalui beberapa desa. Dari kejauhan sudah nampak suatu desa kecil, dia langsung mengarah berjalan ke desa yang telah terlihat. Ketika hendak sampai ke desa, Galuh Tapa dihadang oleh seorang yang berkulit hitam yang berbadan kekar dengan raut wajah yang nampak garang. Mau kemana Kisanak? Pria ini sembari memegang pinggang. Ucap pria itu dengan nada membentak, aku hanya ingin pergi ke desa itu. Ucap Galuh Tapa dengan lirih, pria berbadan kekar itu maju mendekati Galuh Tapa dengan melenggangkan tangan, seakan-akan ingin memperlihatkan kegagahannya. Sementara itu Galuh Tapa tetap tenang, pria kekar itu seraya melihat pedang lintang kuning yang disandang anak muda itu. Pedangmu sangat bagus anak muda, ucap pria berbadan kekar. Galuh Tapa hanya tersenyum, sehingga pria berbadan kekar itu mau mengambil pedang lintang kuning dari tubuh Galuh Tapa akan tetapi dia mampu menepis tangan pria berbadan kekar itu. Pria berbadan kekar itu murka, dia langsung menghantamkan pukulan ke arah wajah Galuh Tapa, tapi pukulan pria itu mampu ditangkap dan tangan kanannya diputar hingga patah. Pria berbadan kekar terjungkal ke tanah, dia pun tak berdaya, hanya merengek kesakitan. Galuh Tapa langsung minta maaf, dia tidak menyadari karena gerakan refleks membuat musuhnya cedera patah tangan. Hingga pada akhirnya Galuh Tapa membawa pria berbadan kekar di bawah pohon besar, lalu membaringkannya tubuhnya. Dalam 5 menit anak muda itu mencari obat dan dia pun kembali membawa obat dari daun dan akar yang telah menjadi satu. Dia langsung menampalkan obat yang diracik agar tulangnya cepat menyatu dan tidak mudah mengalami pembengkakan lalu dengan memakai beberapa bilah bambu dia menyaraunya.
Kenapa kau mau menolongku? Bukankah aku sudah ingin mencelakai kamu, ucap pria berbadan kekar dengan menahan sakit. Karena sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong. Jawab Galuh Tapa. Siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu? Tanya Galuh Tapa. Panggil saja namaku Serampang Hitam dan tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Sambung pria berbadan kekar. Lalu Galuh Tapa akan mengantarkan Serampang Hitam menuju kediamannya. Mereka pun beranjak pergi dari tempat itu. Dalam 10 menit berjalan sudah nampak tempat tinggalnya, sebuah gubuk yang terasing yang dikelilingi semak-semak. Mereka pun lalu masuk dalam gubuk itu. Sambil memapah tangan kanannya, Serampang Hitam agak kesulitan untuk menyajikan air putih. Galuh Tapa membantu membawa tempat air minum itu. Kedua orang itu minum sembari bercerita. Galuh Tapa memperkenalkan dirinya. Serampang Hitam menceritakan tentang kehidupannya yang begitu tragis. Dahulu ayahku seorang kidemang di desa ini, akan tetapi semenjak prahara yang berkemelut menimpa desa kami, membuat ayah dan ibuku dibunuh oleh orang-orang kerajaan, dan banyak penduduk desa tewas terbunuh, tapi dari bola mata prajurit yang nampak gelap seakan hanya diselimuti kebencian. Tapi anehnya penduduk desa banyak yang memerangi warga desa mereka sendiri. Pandangan mereka pun kosong, seperti tidak mengenal satu sama lain. Mereka bahkan ikut prajurit itu pergi dari desa ini. Tapi ada beberapa orang yang dapat disekap oleh penduduk desa. Semenjak kejadian itu aku pun menjadi orang yang jahat. Entah apa yang membuat aku membenci semua orang. Karena itulah aku jauh dari warga desa. Setelah aku mengenalmu, aku tersadar masih ada orang sepertimu yang peduli padaku, walaupun aku ingin mencelakai kamu. Setelah selesai bercerita, Galuh Tapa mengobati kembali tangan kanan Serampang Hitam yang patah. Kali ini dia mengobati dengan ramuan ajaib yang di bawahnya. Dalam 2 hari tangan Serampang Hitam sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Galuh, kamu sudah mengobati tanganku yang patah ini, ucap Serampang Hitam sambil mengelus tangan kanannya yang telah sembuh. Aku hanya perantara semata, berterima kasihlah pada Sang Pencipta. Jawab Galuh Tapa dengan merendahkan diri. Galuh Tapa sekarang mempunyai teman baru. Pemuda itu meminta tolong diantar Serampang Hitam berkunjung ke tempat penyakapan. Mereka berangkat ke tempat itu. Dalam beberapa menit mereka sampai ke sana. Ketika itu mereka melihat beberapa orang yang disekap di tempat yang terasing. Galuh Tapa melihat pancaran kejahatan yang begitu nampak dirasakan. Pandangan mereka pun kosong, yang ada hanya amarah untuk menghancurkan desa. Sungguh picik mengendalikan orang-orang yang tak bersalah, menjadikan mereka sebagai sumber kekacauan. Gumam Galuh Tapa dengan rasa kesal. Galuh Tapa langsung membuka pintu tempat mereka dikurung. Mau apa kalian berdua? Ucap seorang tahanan dengan seru. Tahanan murka, melihat Galuh Tapa dan Serampang Hitam, mereka seakan ingin memutuskan rantai besar yang mengikat tubuhnya. Namun dengan cepat Galuh Tapa mengeluarkan pukulan hingga mereka tidak sadarkan diri, hanya dengan pukulan kecil, untuk menyumbat peredaran darah mereka. Setelah mereka tidak sadarkan diri, Galuh Tapa memberikan ramuan ajaib kepada kedua tahanan yang tersekap itu. Dengan cara meneteskan ramuan, hanya dengan 1 tetes saja di antara mereka, orang itu sembuh dari alam sadarnya. Dalam waktu beberapa menit mereka sadar. Galuh Tapa dan Serampang Hitam melepaskan ikatan rantai itu. Apa yang terjadi dengan kami berdua, hingga ada di sini, dan kenapa kami diikat dengan sebuah rantai besar ini? Ucap salah satu tahanan. Kalian dikuasai oleh pengaruh jahat dan melakukan hal yang keji di desa kalian. Jawab Galuh Tapa. Kedua orang itu nampak bingung, sambil menggaruk-garuk kepalanya sembari dengan apa yang telah terjadi, bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka semua kembali ke desa. Warga terkejut dengan kedatangan mereka berempat, akan tetapi Serampang Hitam menjelaskan kepada warga desa tentang 2 orang yang telah mereka sekap. Sehingga akhirnya warga memaafkan kedua pemuda yang telah disekap, lalu kedua anak muda itu kembali ke rumahnya. Karena masalah ini sudah selesai, Galuh Tapa dan temannya kembali ke gubuk untuk istirahat. Setelah beberapa hari di tempat Serampang Hitam, Galuh Tapa akan meninggalkan tempat itu, akan tetapi teman barunya mau ikut pemuda itu. Aku akan ikut denganmu untuk menolong orang yang membutuhkan dan anggaplah untuk menebus kesalahanku. Ucap Serampang Hitam. Jangan, ini akan membahayakan nyawamu.
jawab Galuh Tapa. Namun serampang hitam tekadnya sudah bulat, Galuh Tapa mengajaknya pergi dari tempat itu.